Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitriani, Mulyana Jureida, Rabiunia, Suci Rahmania, dan Susila Radia. Kami dari kelas C PGSD PPG Prajabatan Angkatan Kedua. Kami dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan tugas analisis ketersediaan sistem dukungan layanan disabilitas di Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Haji Rusmansah MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai unit layanan disabilitas. Jadi untuk ketersediaan unit layanan disabilitas ini terdapat di berbagai bidang, termasuk juga bidang pendidikan, seperti di lembaga masyarakat, di bidang ketenaga kerjaan, di perguruan tinggi, dan juga tentu saja yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Untuk deskripsinya, unit layanan disabilitas ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa unit layanan disabilitas menjadi unit yang harus menyediakan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. ULD ini memiliki akses terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di setiap sekolah, sehingga bentuk layanan pendampingan yang diberikan dapat lebih terorganisasikan dengan baik. Terkait dengan data peserta didik berkebutuhan khusus di setiap sekolah, ULD ini dapat terhubung dengan setiap sekolah melalui operator-operator sekolah dengan keberadaan data yang mudah diakses, sehingga akan memperkuat layanan pendampingan peserta didik oleh unit layanan disabilitas. Dan untuk sumber unit layanan disabilitas itu sendiri, yaitu ketenaga kerjaannya dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenaga kerjaan di provinsi dan kabupaten ataupun kota. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini ada tabel sistem dukungan yang berisikan pusat sumber, ketersediaan. Ketersediaan pusat sumber dari lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah. Deskripsi. Pusat sumber adalah lembaga khusus yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintahan pusat atau pemerintah daerah, sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan. Selanjutnya, sumber. Sumber dari pusat sumber merupakan SLB inti atau SLB pembina. Baiklah, Selanjutnya ada bagian sistem dukungan sekolah khusus luar biasa. Nah, di bagian ketersediaan ini tidak banyak kerjasama yang terjalin antara sekolah inklusi dan sekolah luar biasa. Ini karena banyaknya kendala eksternal. SLB itu berperan sebagai mitra dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kerjasama SLB dengan sekolah inklusi dilakukan secara formal dalam bentuk perjanjian MOU. Penyediaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi dilakukan dengan pemberdayaan guru di SLB. Nah, ini menjalin komunikasi terkait penyelenggaraan pendidikan untuk anak dengan disabilitas dan keterbatasan anggaran Sarpras, menyediakan bantuan asesmen yang rutin terhadap ABK, menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi, layanan, bimbingan, dan penanganan khusus. Selanjutnya ada bagian dunia usaha dan dunia industri. Di bagian dunia usaha itu ada bidang jasa operator telepon. Selain itu ada juga bidang kuliner, ada juga wirausaha atau UKM. Dan di bagian dunia industri itu ada industri mobil atau operator mesin dan industri kendaraan atau transportasi. Di bagian dunia usaha ini, penyandang disabilitas netra atau seseorang yang memiliki hambatan penglihatan memungkinkan untuk bekerja di bidang jasa, misalnya sebagai penerima telepon atau operator jasa telekomunikasi dan lain sebagainya. Penyandang disabilitas yang lebih peka terhadap rasa sering dijumpai di kafe-kafe atau restoran. Nah, suatu saat kita memperoleh informasi tentang penyandang disabilitas yang mampu secara jeli membedakan kualitas rasa kopi di perusahaan kopi terbaik di dunia.
di bagian dunia industri itu seorang penyandang disabilitas rungu atau seseorang yang memiliki hambatan pada pendengaran memungkinkan bekerja sebagai operator mesin. Nah, misalnya operator mesin memotong kayu, operator mesin pencuci lantai dan lain sebagainya. Keterbatasan dalam pendengaran memungkinkan seorang penyandang disabilitas rungu itu bisa bekerja di ruangan yang berisik. Adapun industri transportasi atau kendaraan merupakan serangkaian produksi alat dan komponen atau bahan yang diperlukan untuk menyusun sebuah kendaraan hingga menjadi utuh. Tetapi tidak berarti para penyandang disabilitas tidak mampu untuk mengikuti semua proses produksi di sebuah industri. Misalnya, pada industri kendaraan bermotor dipastikan diperlukan tenaga administrasi untuk mengelola sumber daya pada industri tersebut. Penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan mobilitas dan gerak tidak tergantung bisa bekerja di bagian tersebut. Baik, selanjutnya yaitu sistem dukungan organisasi masyarakat sipil. Nah, ketersediaannya meliputi Lanting Sahabat ABK di Banjarmasin dan juga sasaran inklusi dan gerakan advokasi difabel atau yang disingkat SIGAP. Lanting Sahabat ABK ini merupakan lanting sahabat yang memberikan pelajaran bahasa isyarat baku Indonesia bagi disabilitas dan masyarakat umum. Melihat fasilitas publik di tempat wisata, mengunjungi sekolah luar biasa hingga pasar untuk mengajak masyarakat ramah disabilitas. Kemudian SIGAP adalah organisasi non-pemerintah yang bersifat independen, nirlaba dan juga non-partisan. SIGAP didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan juga inklusif. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu program transisi. Nah, pada layanan ini tercukupi ketersediaannya. Yang pertama ada PLDPI yaitu Pusat Sumber, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi. Yang kedua ada Sekolah Luar Biasa Helen Keller Yogyakarta. Nah, pada LDPI yaitu Pusat Sumber, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi ini memiliki seksi pendidikan transisi. Ini yang menangani pendidikan inklusinya, sedangkan di intervensi terpadu penanganan masalah terapinya. Program terapi ini yang dilaksanakan adalah pada 4 lini yaitu terapi okupasi, wicara, perilaku, dan sensori integritas. Nah, yang kedua adalah Sekolah Luar Biasa Helen Keller Yogyakarta. Layanan pendidikan SLB Helen Keller Indonesia atau yang disingkat dengan SLB HKI di Yogyakarta. Nah, SLB HKI ini adalah sekolah berasrama bagi penyandang disabilitas. Nah, di sekolah ini tidak hanya mampu akademik yang menjadi prioritasnya, tetapi life skill juga diprioritaskan. Nah, selain kurikulum fungsional, di sana ada juga program transisi. Nah, program ini adalah program yang bertujuan untuk memfasilitasi siswa sebelum kembali ke keluarganya agar dapat beradaptasi dengan maksimal. Nah, dalam pelaksanaannya, saat program transisi dilaksanakan, pihak sekolah akan mengunjungi rumah siswa yang bersangkutan dan melihat apa saja yang bisa menjadi mata pencaharian setelah menyelesaikan pendidikannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.